Oke, kali ini saya mau sharing dengan Anda tentang bagaimana sih sebetulnya kalau Anda mau buat Instagram Live dengan efektif. Karena saya melihat beberapa teman itu mereka asal bikin live terus kemudian melupakan beberapa hal yang sangat esensial. Padahal pembicaranya udah keren, udah Anda udah dandan, Anda udah siapin banyak hal, tetapi goal yang Anda lakukan ketika bikin live itu gak tersampaikan gitu loh. Dan pada akhirnya kan kemudian live yang Anda buat itu tidak bisa jadi duit. Nah, ini bakal sayang banget. Oleh karena itu hari ini saya mau share kepada Anda ada kurang lebih 10 poin yang sudah saya siapkan di sini tentang bagaimana sih caranya Anda bikin live dan at the end nanti Anda bisa monetize live Anda ya. At the end, kalau Anda melakukan semua ini at the end ini bisa jadi duit. Nah, tapi sebelum itu saya mau eh, tulis di komen dulu supaya Anda kalau sudah siap, Anda bisa tulis pertanyaan di kotak ya. Tulis pertanyaan di kotak. Oke, di kotak. Jangan di komen. Nah, supaya apa nih? Supaya Anda ngerti. Ya karena ada tempatnya sendiri untuk Anda bikin itu. Oke. Halo, Tamita dan Deliasi. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, Anda perlu perhatikan bahwa belakangan ini banyak sekali orang-orang melakukan live dan kemudian terjadi kesalahan-kesalahan yang sebetulnya nggak bermasalah sih. Sebetulnya tidak bermasalah. Tetapi karena kemudian nggak siap dengan problem tersebut, akhirnya live-nya jadi jelek. Nah, oleh karena itu, saya mau pastikan Anda tahu dulu apa poin-poin penting ini. Nah, kalau Anda nggak bisa nonton live, nanti saya akan coba masukkan ke YouTube atau di IGTV supaya Anda bisa dapatkan poin-poin pentingnya hari ini. Oke, hal pertama yang paling esensial adalah kalau Anda mau IG live ya, yang perlu Anda lakukan, Anda siapin baterai. Baterainya kalau bisa full atau kalau seumpama Anda mau bikin jangka panjang sampai 1-2 jam, jangan sampai habis dalam proses tersebut. Apalagi kalau ternyata nanti sinyal internetnya menguras baterai Anda. Atau mungkin handphonenya udah mulai ngedrop nih baterainya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah jalan udah asik ngobrol, putus karena baterainya habis. Nah itu bakal mengecewakan sekali ya. Bukan cuma untuk Anda yang kecewa, tapi dengan lawan bicara Anda juga kecewa, audiens Anda juga kecewa. Lalu yang kedua adalah, ini tetap di poin pertama, eh, lensa Anda itu kadang-kadang kotor. Nah ini nih, bekas jari gitu ya. Terus kemudian Anda main live begitu aja tanpa Anda siapin, Anda nggak lap-lap dulu supaya bersih. Terus Anda main live, terus kok Anda pikir, waduh kamera saya udah busuk banget nih. Kok butek-butek gimana gitu ya. Sehingga mukanya jadi jelek. Nah, jadi Anda lap-lap dulu supaya jangan sampai kotor. Pak, ini simple banget tipsnya ya. Simple tapi banyak yang error di situ. Jangan sampai kemudian Anda melakukan hal yang simple ini. Justru kalau Anda melakukan hal yang simple ini dan ini jadi kesalahan, wah itu malunya double ya. Oke. Selamat bergabung Pak W Cahyo, ini coach nih. Pak Ivan Yuswil, Ibu Susi Milioner. Kemudian Bisnis Usman. Oke, selamat bergabung. Lalu yang kedua adalah Anda pastikan koneksi internet Anda aman ya. Jangan sampai ada orang yang sambil download atau sambil update software dia baik di komputer maupun di handphone itu akan sama-sama nyedot eh, kemampuan internet Anda. Jadi ini bakal sayang banget Anda udah ngomong berapi-api, udah semangat, udah dandan dan lain sebagainya. Internetnya lemot gara-gara ada yang update ya. Itu fatal banget tuh. Oke. Terus kemudian pastikan juga kalau Anda bisa live, Anda pakai WiFi. Tapi WiFi-nya yang memang stabil ya. Jangan kemudian WiFi-nya lemot pula. Waduh, sayang banget. Dan kemarin beberapa kasus itu kejadian waktu hujan, sinyal internet bisa turun. Jadi kalau seumpama hujan, Anda coba pikirkan, Anda tes dulu, aman nggak internetnya? Jangan sampai kemudian udah mulai oke, jalan, bus, putus koneksinya. Wah, ya. Lalu ketiga, kalau Anda mau bikin Instagram Live, yang penting lagi adalah ini di fase persiapan, bio dan profil Anda di Instagram itu memang sudah Anda siapkan supaya orang-orang bisa tahu apa bisnis Anda, ya. Ini penting banget. Karena kalau seumpama Anda sudah live, itu yang nonton banyak.
Ya, kalau yang nonton banyak terus kemudian mereka kepo dengan Anda, mereka akan mulai buka-buka nih. Anda nih siapa? Postingan Anda ada nggak? Jangan kemudian Anda cuma orang yang hit and run dengan Instagram. Jarang on, jarang live, jarang posting, jarang sharing, jarang interaksi. Waduh, semua jarang lah. Terus kemudian itu masih bisa dimaafkan ya. Tapi kalau seumpama ternyata Anda punya bio juga jelek, ya profil Anda nggak jelas, jadul, atau mungkin Anda punya bio itu masih alay, konsepnya nggak ada, terus mereka juga tahu ini ngapain nih, apa yang dijual juga nggak jelas, nah itu bakal sayang banget. Jadi Anda optimalkan bio Anda, tulis Anda profesinya apa, kalau ada produknya juga dikasih tahu di situ, linknya kalau mau beli, kalau misalnya ada Anda masukin juga. Nah di Instagram sendiri kalau Anda mau memaksimalkan bio, Anda bisa pakai beberapa website khusus supaya bisa dalam satu link ada banyak link di dalamnya. Contohnya misalnya kontak.com atau Linktree. Contohnya seperti itu ya. Ada banyak yang sejenis, Anda bisa cari juga di Google. Oke. Lalu, yang berikutnya adalah kalau Anda mau bikin live, terutama adalah dalam bentuk interview atau Anda mau jualan sesuatu, Anda harus siapin dulu promosinya ya. Jujur yang kali ini mendadak banget. Ya kali ini mendadak banget. Tapi tujuan saya bukan untuk kemudian di Instagram live-nya banyak yang nonton, tidak. Ini bakal saya pindah ke IGTV, jadi nggak ada masalah. Ini juga akan saya pindah ke YouTube. Lalu kemudian ketika saya posting, baru saya akan blast, publikasikan ke teman-teman supaya mereka tahu, oh ini nih tipsnya, gitu ya. Nah, itu juga boleh. Jadi after Anda bisa promosi atau before Anda live, Anda juga bisa promosi. Nah, dalam konteks promosi ini, headline Anda tuh penting banget. Contoh misalnya, kalau Anda mau bicara tentang perjalanan hidup seseorang, ya, karena dalam live beberapa waktu ini saya ngangkat perjalanan hidup mereka, terutama bagaimana cara keluar dari saat-saat yang sulit saat ini, gitu. Nah, terus judulnya apa yang menarik? Misalnya, oh ternyata dari pengangguran bisa keliling dunia, dari kemudian orang biasa menjadi luar biasa. Contohnya seperti itu. Dan Anda pikirkan kira-kira headline ini bisa membuat orang-orang itu tertarik untuk nonton apa enggak, ya. Anda pikirkan baik-baik. Lalu kemudian yang berikutnya, ketika Anda sudah mulai masuk ke dalam fase live, ya, jadi persiapan-persiapan tadi udah oke. Ketika Anda mulai masuk ke dalam fase live, yang perlu Anda siapkan adalah Anda ngomong pakai earphone. Nih earphone saya nih, ya. Anda ngomong pakai earphone. Kenapa earphone ini penting? Karena kadang-kadang kita tidak pernah menutup kemungkinan terjadi error dalam live. Ya, lawan bicara Anda suaranya jadi feedback. Jadi kemudian ketika Anda ngomong, dia ngomong, suaranya saling mantul. Nah, ketika suaranya saling mantul, bukan mantul yang mantap betul ya, suaranya feedback tuh nggak enak banget di telinga. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah kedua belah pihak sebaiknya pasang earphone. Jadi kalau Anda nonton yang versi TV beneran nih, stasiun TV, channel TV bikin live, terutama interview, mereka akan berusaha untuk pakai earphone dan kasih tahu ke interviewernya, ya narasumbernya, Pak, sama-sama pakai earphone, jaga-jaga kalau feedback. Jadi kalau pakai earphone tidak akan terjadi feedback, ya. Oke, berikutnya, apalagi yang perlu Anda perhatikan ketika Anda bikin live, terutama kalau dalam bentuk interview. Anda harus bisa posisikan bahwa narasumber Anda ini berbicara lebih dominan daripada Anda. Jangan kemudian karena Anda pengen tampil sok hebat, Anda pengen lebih terpandang, Anda pengen profil Anda yang lebih kelihatan, terus kemudian Anda telan bulat-bulat narasumber Anda, dia jarang bicara, dia jarang ngobrol, ketika Anda baru tanya satu hal, dia baru cerita satu kalimat, Anda udah ngomong satu paragraf. Waduh, itu bakal bikin audiens Anda maupun narasumber Anda ilfeel. Kalau mereka ilfeel, mereka tidak mau nonton lagi, interaksi Anda habis, selesai buat kita semua. Ya, habis. Ini tidak akan kemana-mana kita. Nah, oleh karena itu, yang perlu Anda lakukan adalah Anda biarkan narasumber Anda bicara lebih banyak. Anda gali, kira-kira mereka ngomong apa sih yang menarik, ceritanya bagaimana. Fokus untuk Anda perhatikan mereka menceritakan apa, bukan fokus pada kira-kira habis ini mau tanya apa. Ya, Anda respon jawaban dari mereka, cerita mereka Anda respon. Kalau Anda udah suka, Anda rasa ini udah cukup, baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jangan buru-buru langsung next pertanyaan berikutnya, next pertanyaan berikutnya. Itu kayak Anda tertekan banget dengan
flow cerita yang dia bangun gitu loh. Kalau Anda bisa enjoy menikmati interview ini, Anda akan kemudian, oh ya, ini saya perlu nanggepin nih. Wah, keren banget ceritanya. Wah, ini asik banget dan lain sebagainya, ya. Itu. Lalu kemudian, kalau Anda sudah tahu Anda mau interview, Anda mau bicara dengan siapa, jangan lupa Anda promosi. Tadi saya sudah cerita, ini tambahan aja untuk bagian promosi. Anda bisa bikin flyer, ya. Anda bikin flyer untuk story, Anda bisa bikin flyer untuk feed di Instagram, Anda bikin flyer. Saya pribadi saya sebar ke email, saya sebar ke WA, saya sebar ke Facebook, Instagram, saya sebar ke Twitter, ke LinkedIn. Jadi semua saya arahkan masuk ke Instagram saya. Nah, dalam bisnis model apapun itu, kalau Anda punya kesempatan, Anda coba untuk masukkan semua orang ke bisnis yang Anda lakukan sekarang. Contoh kasusnya sekarang ini kan adalah Instagram Live ya. Setelah flyernya jadi Anda sebarin. Ibaratnya saya ini jualan bakso misalnya kayak kemarin kita topiknya. Saya jualan bakso, ya semua orang harus tahu Anda jualan bakso. Atau Anda kapan bukanya, Anda kapan live-nya, Anda kapan show-nya. Mereka harus tahu itu semua gitu loh, ya. Terus kemudian, yang perlu Anda kasih tahu lagi kepada orang-orang adalah kita edifikasi pembicara. Anda perlu mengedifikasi pembicara. Maksudnya edifikasi ini apa, Pak? Anda cerita bahwa pembicara Anda itu kemampuannya apa, mereka prestasinya apa. Karena apa? Karena bisa jadi audiens Anda itu nggak tahu sama sekali siapa pembicara Anda, siapa narasumber Anda. Walaupun misalnya contoh, ada yang tanya sama saya, Pak, Mary Riana itu siapa? Halo? Nggak pernah tahu Mary Riana? Wah, ini orang hebat, saya bilang. Ini contohnya ya. Nggak pernah dengar ceritanya? Nggak pernah. Siapa tahu kalau misalnya Anda kenal dengan Mary Riana, Anda bisa ceritakan Mary Riana itu siapa, terus orang yang nonton ini terinspirasi tentang kisah hidup Mary Riana, terus, wah jadi pengen nonton sampai selesai. Nah, itu namanya edifikasi. Contoh lagi misalnya, ini contoh aja ya. Kenapa kok kemudian Mary Riana saya sebut-sebut nih? Karena barusan saya nonton podcastnya, saya dengerin podcastnya, terus kemudian saya lihat, saya ingat betul beberapa waktu yang lalu dia kuliah di Singapura, susah banget hidupnya. Tapi hari ini bisa comeback, bisa sukses karena banyak sekali dia bisa mengatasi problem-problem tersebut. Nah, kisah hidupnya luar biasa. Kalau Anda mau cari tahu tentang Mr. Mary Riana, itu keren banget. Itu contohnya, itu model edifikasi. Anda bisa bikin lebih detail lagi kalau Anda punya kesempatan, ya. Bestseller kah, top speaker kah, dan lain sebagainya. Lalu, yang terakhir, jangan sampai lupa bahwa kalau Anda interview dengan orang, ya, Anda interview dengan orang, Anda harus tahu bahwa Anda harus memberikan benefit paling besar ke mereka. Ya, bukan cuma ke audiens Anda, tapi juga benefit yang besar ke narasumber Anda. Contoh misalnya dengan cara apa? Yang paling sederhana, ya, Anda ajak follower Anda atau penonton Anda untuk yuk sama-sama like atau follow atau komen di postingan ini atau komen di postingan mereka atau apapun itu yang terkait dengan si narasumber. Misalnya dia promosi buku, ya udah yuk sama-sama pesan buku, mau nggak? Atau yuk sama-sama kita follow Instagram dia yuk. Namanya apa coach misalnya, atau namanya apa Pak? Oh namanya ini, yuk kita follow. Atau yang paling gampang kan kalau misalnya Anda mau minta orang-orang follow kan di atas ini, ya kan? Nah ini kan ada tombol live nih, ya kiri atau kanan saya lupa di tempat Anda. Ya, itu ada tombol live, itu bisa diklik. Dan kalau diklik orang bisa buka, wah ini account-nya nih. Nah, udah tinggal dia follow aja. Itu simple sekali. Jadi, orang hari ini akan senang banget dengan Anda, di interview oleh Anda. Apabila Anda melakukan ini semua, persiapan Anda matang, ketika Anda sedang live, Anda bisa memanusiakan mereka. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai kemudian Anda melakukan hal-hal kesalahan yang sederhana lah problem-problem ini. Tapi kemudian Anda merasa Anda mengabaikan itu dan ya tiba-tiba tangga jatuh tidak pada tempatnya, Anda yang ketiban tangganya tersebut. Nah, apes deh ya. Jangan sampai itu yang terjadi. Oke? Nah, jadi terakhir dari saya, Anda bisa manfaatkan ini semua, terutama kalau Anda work from home, bagaimana caranya orang-orang bisa tetap tahu bisnis Anda buka apa enggak, pakai Instagram Live. Karena ini keren banget. Ya, ini keren banget, ini fitur yang bagus banget, Anda bisa diviralkan. Dan Anda bisa lihat follower saya dari hari ke hari nambah, terutama untuk Anda yang belum pernah follow saya, Anda bisa follow juga, supaya Anda tahu peningkatannya dari hari ke hari seperti apa. Oke? Kalau Anda sudah tahu tipsnya, Anda manfaatkan ini semua, dan Anda mulai lakukan Instagram Live Anda, mulai dari sekarang.
Stay safe, stay at home, sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristo Teru.